Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Cliff Maxter. Saya adalah mahasiswa aktif Institut Taskia Bogor. Jadi gini, kali ini kita akan bahas tentang Prisoner's Dilemma. Prisoner Dilemma itu apa sih? Jadi bisa disebut dengan dilema tahanan. Itu adalah contoh kanonis dari sebuah permainan yang dianalisis dalam teori permainan, yang memperlihatkan mengapa dua individu mungkin tidak akan bisa bekerja sama, bahkan jika demi kebaikan mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut. Nah, dalam Prisoner Dilemma ini memiliki konsep paradoks dalam pengambilan keputusan, di mana apabila seseorang mengkhianati sebuah kelompok, maka ia akan memperoleh keuntungan personal yang lebih besar. Nah, jadi gini contohnya. Saya punya perusahaan, dan kemudian perusahaan saya ini bekerja sama dengan perusahaan teman saya. Nah, perusahaan saya ini sudah bekerja sama misalkan dengan teman saya. Nah, setelah itu saya berkhianat untuk menghasilkan profit yang lebih besar. Contohnya dari kerjasama saya dengan teman saya ini untuk menjual barang itu di angka 5, sedangkan di pasar saya menjual barang saya dengan pelanggan saya itu di angka 3. Otomatis saya berkhianat dong dengan kesepakatan saya dengan perusahaan teman saya ini. Jadi bisa dibilang maksud dari Prisoner Dilemma ini itu konsep dimana pengambilan keputusan, dimana apabila seseorang mengkhianati sebuah kelompok. Nah, saya mengkhianati kelompok teman saya gitu, untuk menghasilkan atau memperoleh keuntungan personal yang lebih besar. Jadi bisa dibilang dengan persaingan pasar yang tidak sehat gitu. Nah, maksud dari Prisoner Dilemma ini adalah dengan tujuan untuk mengidentifikasi strategi yang optimal untuk setiap pemain. Jadi dari konsep ini, teori permainan mempunyai unsur-unsur dalam menyelesaikan suatu permainan. Diantaranya adalah jumlah pemain, nilai perolehan atau payoff, dan strategi permainan. Nah, jadi setiap pemain itu mempunyai strategi permainan berbeda-beda. Jadi intinya pengambilan keputusan secara tidak lazim ya kalau menurut saya, karena ini tidak baik untuk dilakukan, karena berkhianat dengan perusahaan lain. Sudah menentukan harga pasar tapi kita berkhianat. Nah, alhasil pelanggan teman saya itu pindah ke saya, dan itu akan menimbulkan konflik. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.